Akhirnya, kini beredar pula rumor bahwa lagu-lagu Yoni Dores beresiko diboykot akibat berkonflik dengan Lesti. Kalau sekarang ada yang masih ngupload gak sih Om, yang tanpa izin mungkin kalau dugaan? Kalau saya ngeliat tadi ada. Yang dia show di mana gitu, Majalengka ya, Kertayasa apa di mana gitu. 4 hari yang lalu tadi Bang. 4 hari yang lalu saya lihat di situ ya. Nah mau saya kalau ada yang baru-baru gitu harusnya Lesti langsung kan pasti tahu lah itu punya siapa barang itu kan gitu. Jangan sampai dia lagi yang salah gitu kan. Harusnya begitu ada yang gitu langsung keluar, jangan dulu dong, ini lagi masalahnya masih belum kelar. Kalau ini malah dimanfaatin kan. Berarti dimanfaatin kan Lesti ada lagi keadaannya begini. Ingin membahas sesuatu setelah kemarin ada penjelasan saya mengenai cover Lesti yang dipermasalahkan, yang ternyata cover itu adalah salah alamat, di mana cover itu tidak ada di channel Lesti. Saya pikir penjelasan saya kemarin sudah cukup jelas dan detail, tapi kemudian kemarin secara nggak sengaja saya melihat ada konten Bang Yoni Dores, di mana di dalam konten itu Bang Yoni Dores itu menuduh bahwa saya adalah buzzer Lesti Kejora. Bukan sembarang buzzer malah. Beliau menuduh saya adalah buzzer garda terdepan Lesti Kejora. Bang Yoni Dores ya. Ini nih cuplikan kontennya nih, biar nggak jadi fitnah ya. Saya tahu itu buzzer-buzzernya Lesti. Yakin Bang? Yakin. Yang membuat Abang yakin apa? Tadi bawah sini udah ngomong, gua garda terdepan buat buzzer-buzzer. Sementara di bawah ini pencipta. Iya kan? Oke. Laporan yang dilakukan terhadap Lesti itu kan terkait masalah penggunaan ciptaan daripada Yoni Dores. Yoni Dores ya. Yoni Dores. Yes. Nah, dalam hal ini sang pelapor harusnya tidak memukul rata dengan membuat suatu laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena kenapa? Ini kan terkait ciptaan lagu. Ciptaan lagu itu kan ada yang menaungi, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di mana LMKM ini itu adalah membawahi pencipta lagu ataupun para yang mempunyai lagu itu sendiri, di mana LMKM ini mengatur daripada sistem terutama terkait masalah royalti. Nah, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, ini saya duga sangat-sangat prematur. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Yoni Dores kaget lagunya bakal diboykot TV imbas laporkan Lesti Kejora soal hak cipta. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Baik, saya tanggapi bahwa kita sepakati bersama bahwa pelanggaran haki itu melanggar hukum. Kita sepakati bersama bahwa hak asasi manusia itu diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Maka kesamaan hak itu harus berimbang. Saya menanggapi ketika apa yang terjadi dalam kasus viral ini, bahwa Lesti Kejora dilaporkan oleh Doni Dores itu, menurut saya sebagai praktisi hukum, itu terjadi error in objecto. Kenapa? Tidak tepat ketika seseorang menyerang Lesti dalam kasus ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 113. Karena apa? Kalau kita melaporkan seseorang secara pidana, elemen eksplisitnya adalah harus terukur secara eksak berapa kerugian yang diderita oleh si pelapor. Ya. Nah, tiba-tiba sekarang melaporkan Lesti Kejora yang berkaitan dengan
tidak substansial apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Yang saya tahu bahwa ini adalah kontestasi politik di mana event audisi adalah pilihan lagu. Kan sudah ada di situ lagu A, B, C, D. Lagunya pilihannya, Lesti memilih lagunya yang ranting itu kan. Nah, tidak bisa Lesti disalahkan. Seharusnya pihak Yoni Doris lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, terserah lah ya. Yang jelas yang dilaporkan itu, yang diadukan itu adalah pihak Indosiar, bukan Lesti Kejora. Contoh misalkan Lesti Kejora hobi nyanyi, sering bernyanyi di YouTube. Dia bisa nggak menghitung berapa penghasilan Lesti di dalam menyanyikan lagu tersebut? Kan tidak bisa dihitung. Terus sekarang viral bahwa Lesti diputar ulang oleh beberapa YouTuber, itu sah-sah saja kalau menurut saya. Dipublikasikan sah saja karena lagu itu untuk didengarkan, diciptakan untuk dinikmati, diciptakan untuk siapapun orang yang mau menyanyikan itu sah-sah saja. Terkecuali ada asas-asas yang mengatur bahwa ada lagu itu tidak boleh dinyanyikan oleh orang lain. Kita sepakati bersama bahwa etika itu undang-undang meskipun tidak dipasalkan. Ketika seseorang melanggar etika, maka akan mendapatkan sanksi sosial. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Lesti yang kita tahu bersama bahwa sudah dilakukan somasi. Terus ketika seseorang yang disomasi itu dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dia tidak perlu menjawab somasi, ya tidak perlu dijawab. Namun ketika memang saya tahu Lesti orang baik, ya silaturahim aja kan begitu. Saya yakin Lesti dengan suaminya juga mau menyambut baik kedatangan Doni Dores ya, daripada sekarang berusaha untuk melaporkan suatu kejadian, suatu peristiwa di mana aksiomatisme kan begitu. Akhirnya oh iya ya, elemen eksplisit itu harus terhitung dulu. Nah sekarang bagaimana saya bisa menuntut kerugian yang berkaitan dengan tuntutan kerugian dan lain sebagainya, meskipun ada beberapa pasal yang memang dipersilakan untuk melaporkan pelaporan, tapi linearnya seseorang harus melakukan upaya hukum secara pidana, karena setelah melakukan upaya hukum pidana dan di situ terdapat bukti-bukti pelanggaran melawan hukum, maka silahkan dilaporkan secara pidananya. Oke Mbak Pepi, gimana nih terkait dengan permintaan kemarin? Apakah masih ada dapat hujatan dari netizen gak sih terkait hal tersebut? Udah nggak begitu. Tapi menanggapi hal seperti itu gimana sih cara menguatkan dirimu? Gitu? Nggak lihat sosmed. Tapi cuek aja ya berarti yang Cuek namanya? aja. Nah ini kan banyak mungkin netizen bertanya-tanya sampai sekarang kan Lesti juga belum jawab ya terkait laporan dari Pak Yoni, walaupun memang kemarin sempat kuasa hukumnya. Dari Mbak Pepi sendiri gimana sih menanggapinya? Kita sih masih menunggu ya, Mas, dan juga menunggu arahan dari Polda. Kalau sekarang sini Pak Yoni gimana sih terhadap Lesti? Apakah tetap memang salah satunya izin ya pengen menuti dari Pak Yoni sendiri? Iya. Kemarin ketemu anak DA3 tuh Ilham. Apa tuh dia nyanyi obrolannya? juga dan langsung minta izin dan nggak masalah. Kemarin kan minta maaf dari kuasa hukum, bilang kalau memang itu minta maaf haknya terkait perkataan Mbak Pepi, dan katanya memang itu bukan kuasa hukumnya, itu hak silahkan saja, tidak ada kuasa. Gimana menanggapi hal tersebut dari kuasa hukum Pak Yoni? Saya kan minta maaf sebagai warga negara dan sebagai sama manusia aja. Kalau untuk kondisi kesehatan gimana dari Mbak Pepi sendiri? Baik-baik aja, kesehatan, cuman agak capek. Kalau untuk rencana saat ini apa sih yang mau direncanakan dari Mbak Pepi sendiri untuk sekarang kan masih bergulir gitu kan terkait ini kasus menjadi masih bola liar gitu? Masih menunggu aja ya Mas. Itu dengan kondisi sekarang dia kan pasti mengalami dapat hujatan lah dari netizen. Sempat terganggu gak sih Pak Yoni sendiri bikin lagu atau mungkin kalau misalkan di studio gitu? Enggak ya Mas, alhamdulillah ada penyanyi yang ternama juga yang lagi minta lagunya Pak Yoni kok. Ada, boleh di-spill gak sih? Nanti rame, biar Pak Yoni aja sendiri yang ngomong. Tapi selama ini berarti orang-orang yang mau menyanyikan lagu Pak Yoni berarti sekarang dari dulu juga memang sudah izin atau gimana? Ya, ada yang izin, ada yang sudah berbayar, ada semua gitu. Nah ini kan ada dugaan katanya lagu-lagu Pak Yoni mau diboykot
dugaan dengar di salah satu TV atau apa gitu, mendengar kabar berita tersebut gimana sih? Di salah satu stasiun TV tersebut, walaupun diboikot juga nggak ada artinya ya Mas ya. Andai kan diboikot nggak ada artinya, andai kan nggak diboikot juga nggak ada artinya. Justru kalau nggak diboikot juga malah penyalahgunaan. Menulis namanya pun salah kayak gitu, dan lain-lain. Bisa tanya Pak Yoninya sendiri ya. Berarti sampai sekarang ada tetap membuka jalan damai ya? Iyalah, jalan damai iya, tapi kan laporan ini polisi tetap berjalan. Kalau jalan damai ini belum tahu gimana ujungnya. Nah, ini untuk update laporan di Polda seperti apa sih, Mbak Pepi? Ya, Laporan di Polda. update di Polda. Nanti Pengacara ya. yang tahu. Tapi kalau sempat ada cerita terkait nanti kapan Belum. dipanggil gitu. Minggu depan Pak Yoni. Pak Yoni dimintai klarifikasi ya berarti. Kayak bisa dibilang perjuangan gimana sih ke Pencipta lagu Yoni Dores kaget lagunya bakal diboikot. Stasiun televisi Impas melaporkan Lesti Kejora terkait pelanggaran hak cipta. Bahkan Yoni Dores bingung karena selain melaporkan Lesti Kejora, merasa tidak pernah bermasalah dengan stasiun televisi. Diketahui Yoni Dores melaporkan penyanyi Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kasus ini kini berlanjut dengan berbagai reaksi publik yang mengarah pada Yoni Dores, yang dianggap mencari perhatian dengan melaporkan Lesti Kejora. Setelah laporan tersebut, kabar beredar bahwa lagu-lagu ciptaan Yoni Dores akan diboikot oleh beberapa stasiun televisi. Menanggapi hal ini, Yoni Dores mengaku kaget. Lagu-lagu saya akan diboikot, iya saya kaget, ungkapnya dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Yoni merasa bingung karena tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan pihak stasiun televisi. Kagetnya karena saya merasa tidak ada persoalan, tambahnya. Yoni Dores menilai bahwa boikot ini merupakan dampak dari laporan yang dilakukan terhadap Lesti Kejora. Ia merasa tidak adil jika masalah ini diperbesar mengingat kasus tersebut masih dalam proses hukum. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga nggak apa-apa, ujarnya. Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah atau tidak. Yoni Dores juga mengungkapkan bahwa situasi ini telah merugikan namanya. Dengan pernyataan ini, Yoni berharap masyarakat dapat memahami konteks dari kasus yang sedang dihadapinya.